Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan sistem rudal hipersonik Orensik yang diproduksi secara massal siap digunakan. Rudal ini disebut dapat meluncur ke sasaran dengan kecepatan hingga Mach 10. Informasi lainnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak dunia untuk mengambil tindakan menggulingkan pemerintahan dan perubahan rezim di Rusia. Selengkapnya hanya di One News International. Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару у Києві. Звичайний житловий будинок. Пряме влучання. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan udara mematikan yang dilakukan Rusia terhadap ibu kota Kiev dalam pidato malamnya Jumat 1 Agustus. Ia menyebut serangan tersebut sebagai salah satu yang paling brutal yang pernah terjadi di kota tersebut. Zelensky mengatakan bahwa bangunan tempat tinggal, tempat usaha, hingga sebuah tempat ibadah menjadi sasaran dan mengalami kerusakan. Ia menegaskan bahwa serangan tersebut tidak memiliki tujuan militer apapun. Rekaman video yang ditampilkan bersama pidato Zelensky menunjukkan bangunan yang hancur dan alat berat yang dikerahkan di lokasi kejadian. Tim penyelamat Ukraina menemukan lebih dari selusin jenazah tambahan dari reruntuhan apartemen yang hancur. Sehingga total korban tewas akibat serangan udara terburuk Rusia di Kiev tahun ini mencapai 31 orang. Sebanyak 159 orang terluka dalam serangan besar-besaran yang terjadi Kamis 31 Juli pagi, di mana Rusia meluncurkan lebih dari 300 drone dan 8 rudal. Ke berbagai wilayah di Ukraina, bagian dari kampanye serangan udara intensif yang terus menyasar kota-kota dan permukiman sipil Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak peduli apa yang dilakukan New Delhi dengan Moskow. Trump mengatakan ekonomi Rusia dan India bisa mati bersama-sama. Trump diketahui telah menjatuhkan tarif sebesar 25% kepada India, ditambah penalti karena hubungan ekonomi negara Asia Selatan tersebut dengan Rusia. Melalui media sosialnya Truth Social, Trump menulis bahwa Amerika Serikat memiliki sedikit perdagangan dengan Rusia dan India.
pada tahun anggaran 2024 hingga 2025. Perdagangan bilateral antara India dan Amerika Serikat mencapai 131,8 miliar US dollar. Dengan surplus perdagangan sebesar 41,18 miliar US dollar untuk New Delhi, menurut pemerintah India. Begitu juga, Rusia dan Amerika Serikat hampir tidak melakukan bisnis bersama, tambah Trump dalam postingannya. Ekspor Rusia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 tercatat mencapai 3,27 miliar US dollar, menurut basis data perdagangan internasional United Nations Comtrade. Selain itu, Trump juga menyerang mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan menyebutnya mantan Presiden Rusia yang gagal yang mengira dia masih presiden. Trump meminta Medvedev untuk berhati-hati dengan kata-katanya dan mengutarakan dia memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Sebelumnya, ia mengomentari postingan di X tentang ultimatum terbaru Trump kepada Moskow. Untuk mengakhiri konflik Ukraina dalam 10 hari, Medvedev berkata Rusia bukanlah Israel atau Iran. Lalu Trump mengatakan bahwa tarif terhadap India sebagian dikarenakan karena keanggotaannya di BRICS, yang dia klaim pada dasarnya adalah kelompok negara-negara yang anti Amerika Serikat. Where are the submarines being deployed? The nuclear submarines. Say it? Where are being deployed the nuclear submarines? Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan 2 kapal selam nuklir mendekati wilayah Rusia. Langkah ini diambil sebagai respons atas pernyataan provokatif mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump menyebut perintah itu sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman tersirat yang disampaikan Medvedev. Trump menegaskan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan kata-kata karena bisa memicu konsekuensi serius. Ketegangan bermula dari kritik keras Medvedev terhadap ancaman sanksi baru dari Trump terhadap Rusia. Dalam unggahan Telegram, Medvedev menyindir sistem pertahanan otomatis nuklir Rusia yang dikenal sebagai dead hand atau tangan mati. Sistem era perang dingin yang dapat meluncurkan senjata nuklir secara otomatis jika pusat komando dihancurkan. Trump membalas dengan menyebut Medvedev sebagai mantan presiden gagal yang merasa dirinya masih berkuasa. Trump tidak merinci apakah kapal selam tersebut bersenjata nuklir atau hanya bertenaga nuklir. Lokasi penempatannya pun dirahasiakan oleh militer Amerika Serikat,
namun ia menegaskan bahwa kapal tersebut kini lebih dekat ke wilayah Rusia. Ketegangan meningkat menjelang tenggat waktu yang diberikan Trump kepada Rusia untuk menunjukkan kemajuan dalam mengakhiri perang di Ukraina. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan jika tak ada langkah konkret. Meski tekanan terus datang dari Washington, Rusia tetap melanjutkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina. China sedang mempercepat modernisasi persenjataan nuklirnya dalam upaya menekan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia tanpa harus berperang. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Hudson Institute yang dirilis belum lama ini. Menurut laporan berjudul Implikasi Modernisasi Senjata Nuklir China bagi Amerika Serikat dan Sekutu Regional yang dirilis Rabu 30 Juli 2025. Beijing memanfaatkan perkembangan senjata nuklir bukan untuk memenangkan perang secara langsung, melainkan untuk menciptakan efek psikologis dan politik agar menambah keunggulan strategis di kawasan. Dalam laporan itu menyebut bahwa China menggunakan ancaman nuklir tersirat untuk mencegah negara-negara seperti Filipina, Jepang, dan Korea Selatan memperkuat kerjasama militer dengan Washington, khususnya dalam skenario konflik di Selat Taiwan. Dalam kasus Filipina, ancaman nuklir digunakan untuk menghambat integrasi militer Manila ke dalam sistem pertahanan kolektif Amerika Serikat. Lalu di Jepang, China menciptakan tekanan psikologis yang melemahkan keyakinan terhadap efektivitas payung nuklir Amerika Serikat. Sementara di Korea Selatan, ancaman nuklir China disebut bisa muncul jika Seoul menyetujui kehadiran senjata nuklir Amerika Serikat di wilayahnya. Meskipun saat ini fokus utama negara tersebut masih tertuju pada Korea Utara. Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyoroti bahwa strategi nuklir China tidak hanya bertujuan mencegah serangan musuh, akan tetapi juga menahan langkah musuh sambil memperluas ruang gerak geopolitik Beijing. Konsep ini disebut sejalan dengan visi China soal stabilitas strategis, yakni kondisi ketika musuh enggan bertindak. Namun, China tetap bisa melanjutkan tujuannya. Di sisi lain, Presiden Xi Jinping disebut telah memerintahkan percepatan penguatan kekuatan penangkal strategis sebagai bagian dari modernisasi militer nasional. Data dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm mencatat, China kini memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir, naik 100 dalam setahun. Angka itu diperkirakan melampaui 1.000 hulu ledak pada tahun 2030, meski masih jauh di bawah kepemilikan nuklir Amerika Serikat dan Rusia. Menanggapi laporan itu, Beijing menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam perlombaan senjata dan hanya menjaga kekuatan nuklir pada tingkat minimum yang dibutuhkan untuk keamanan nasional. Laporan Hudson Institute menyimpulkan bahwa modernisasi nuklir China justru bisa menjadi bumerang. Melihat dinamika tersebut, baik China maupun Amerika Serikat serta negara-negara nuklir besar lainnya diperkirakan akan terus memperbarui dan meningkatkan senjata nuklir mereka dalam beberapa tahun ke depan.
sistem rudal hipersonik Oresnik diproduksi massal pertama siap digunakan militer Rusia. Itu diumumkan Vladimir Putin dalam sebuah pengarahan tentang keadaan operasi militer di Ukraina. Rusia menguji coba rudal hipersonik baru tersebut pada bulan November dengan melakukan serangan terhadap sebuah pabrik militer di Ukraina. Rudal Oresnik diyakini berkemampuan nuklir, meskipun Putin sebelumnya menyatakan bahwa bentuk konvensionalnya dapat menimbulkan kerusakan yang sebanding dengan ledakan nuklir daya ledak rendah. Putin memerintahkan produksi massal sistem rudal hipersonik tersebut setelah uji lapangan yang sukses tahun lalu. Saat ini rudal Oresnik diproduksi massal pertama telah selesai dan telah dikirimkan ke pasukan Rusia. Putin memuji kemampuan Oresnik dengan mengatakan bahwa hulu ledak gandanya yang meluncur ke sasaran dengan kecepatan hingga Mach 10 kebal terhadap intersepsi dan begitu kuat sehingga penggunaan beberapa hulu ledak dalam satu serangan konvensional bisa sama dahsyatnya dengan serangan nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow siap menghentikan perundingan damai dengan Ukraina apabila pihak Kiev memang memilih untuk tidak melanjutkannya. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi pertanyaan wartawan mengenai proses negosiasi yang dimediasi Turki sejak Mei lalu. Putin menegaskan jika Ukraina merasa perlu menunggu, maka Rusia pun tidak keberatan untuk melakukan hal serupa. Meski demikian, ia tetap menilai pembicaraan damai sebagai hal penting, terutama jika bisa membawa hasil nyata menuju perdamaian. Ia menyebut pertukaran tahanan dan pemulangan jenazah prajurit yang sempat berlangsung lewat jalur diplomatik itu sebagai pencapaian yang signifikan. Komentar Putin muncul saat dirinya menerima kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Rusia. Lukashenko dalam pertemuan tersebut kembali menyatakan bahwa Moskow merupakan sekutu utama dan penjaga utama keamanan nasional Belarus. Putin juga menyinggung kembali pernyataannya pada Juni 2024 lalu ketika ia memaparkan tujuan utama Rusia dalam konflik bersenjata dengan Ukraina. Ia menyatakan bahwa poin-poin tersebut masih menjadi syarat utama untuk mencapai kesepakatan damai. Ia menekankan pentingnya menghapus akar permasalahan sebagai kunci penyelesaian krisis. Pihak berwenang di Moskow menganggap konflik ini sebagai bentuk perang perpanjangan yang digerakkan negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia. Pemerintah Rusia menilai perang akan berakhir jika Kiev bersedia menerima status netral dan mencabut kebijakan yang dianggap merugikan komunitas beretnis Rusia.
Sementara itu, pejabat Ukraina sempat mengonfirmasi bahwa Kiev pernah menyatakan kesediaan untuk kembali berdialog langsung dengan Moskow setelah sempat menghentikan proses tersebut pada 2022 guna memfokuskan strategi militer. Namun, kegagalan Ukraina dalam melancarkan serangan balasan pada 2023 dinilai sebagian analis sebagai titik balik yang memberi keunggulan strategis kembali kepada Rusia. Militer Rusia tampaknya berhasil membalikan semua prediksi, khususnya dari intelijen Barat, yang menyebut Moskow mulai kesulitan mendapatkan amunisi seiring berlarutnya perang Ukraina yang sudah berlangsung 3 tahun sejak 2022 silam. Hal itu ditunjukkan data statistik yang menunjukkan kalau Rusia justru memecahkan rekor peluncuran drone dan rudal selama Juli 2025 kemarin. Menurut data yang dipublikasikan oleh Angkatan Udara Ukraina, terdapat 6.241 drone dan umpan serangan, sekitar 201 rata-rata harian, dan sekitar 198 rudal jelajah dan balistik, lebih dari 6 rata-rata harian. Serangan-serangan Rusia itu meneror dan mematikan. Pada Mei, jumlahnya mencapai 3.835 pesawat tanpa awak dan 117 rudal. Demikian pula pada bulan Juni, jumlahnya mencapai 5.438 pesawat tanpa awak dan 239 rudal. Sebagian besar drone tersebut adalah drone Shahid rancangan Iran yang juga dikenal sebagai Geran, yang telah menjadi salah satu senjata berbiaya rendah yang paling banyak digunakan di gudang senjata Rusia. Pada bulan April, Putin mengatakan bahwa lebih dari 1,5 juta drone akan diproduksi pada tahun 2024. Selain drone, terdapat rudal jelajah, balistik, dan rudal yang diluncurkan dari udara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak dunia untuk ambil tindakan, gulingkan pemerintahan dan perubahan rezim di Rusia. Permintaan itu diungkap Zelensky dalam pidatonya di konferensi yang menandai 50 tahun penandatanganan Helsinki Final Act, sebuah dokumen bersejarah yang bertujuan meningkatkan hubungan antara negara-negara blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin. Menurut Zelensky, jika dunia tidak menargetkan perubahan rezim di Rusia, maka ancaman dari Moskow akan terus berlanjut meskipun perang di Ukraina berakhir. Dengan menyerukan pergantian rezim, Ukraina juga mengirim pesan politik ke negara-negara Barat untuk memperkuat tekanan terhadap Kremlin.
Seruan Zelensky terkait perubahan rezim juga beriringan dengan desakan untuk menyita aset Rusia. Desakan muncul setelah serangan udara terbaru Moskow menghantam Kiev dan menewaskan sejumlah warga sipil. Menambah daftar korban perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022 silam, buntut kontestasi politik keamanan antara Rusia dan NATO. Rusia khawatir keanggotaan Ukraina di NATO membuat aliansi militer barat mendekati perbatasannya, mengancam keamanan nasional dan pengaruh geopolitiknya. Rusia dilaporkan makin menunjukkan sikap beringas dalam serangannya ke Ukraina di tengah seruan dan tekanan dari Amerika Serikat untuk mempercepat perdamaian. Keberingasan itu ditunjukkan Moskow saat serangan rudal besar-besaran mereka menewaskan 31 orang di Kiev pada Kamis 31 Juli 2025. Petugas penyelamat Ukraina pada Jumat 1 Agustus 2025 juga menemukan jasad seorang anak berusia 2 tahun. Satu di antara 31 korban lain saat mereka menyelesaikan operasi evakuasi korban dari reruntuhan puing. Ukraina lantas menetapkan hari berkabung setelah serangan paling mematikan di kota itu tahun ini. Menghancurkan sebuah gedung apartemen 9 lantai, melukai 159 orang dan menewaskan 5 anak-anak. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa menggambarkan serangan Rusia sebagai tindakan bejat. Di tempat lain, serangan Rusia terus berlanjut di Ukraina. 1 orang tewas dalam serangan Jumat dini hari di kota Zaporizhia. 1 orang lainnya tewas di wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina. Sementara, jumlah korban tewas akibat serangan terpisah di Kramatorsk bertambah menjadi 3. Jatuhnya F-35 di California pada 30 Juli 2025 menambah panjang daftar kecelakaan jet tempur siluman milik Amerika Serikat dengan total 29 insiden dan 12 diantaranya berakhir hancur total. Meski pilot berhasil menyelamatkan diri, penyebab kecelakaan belum diketahui dan masih dalam tahap investigasi.
F-35 juga pernah jatuh di Alaska, New Mexico, dan Carolina Selatan dalam insiden-insiden sebelumnya yang melibatkan malfungsi sistem dan pendaratan darurat. Banyak kecelakaan ini terjadi setelah 2018, menciptakan kekhawatiran publik atas keselamatan dan keandalan jet tempur paling mahal milik Amerika Serikat. Black Stringer, pakar penerbangan dari Universitas Negeri Ohio, menyebut jumlah insiden ini seharusnya sudah cukup untuk menjadi alarm bagi peningkatan keselamatan. Ia menyarankan agar data kecelakaan F-35 dianalisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola, kelemahan sistem, dan solusi teknis yang dibutuhkan. F-35 didesain untuk menjadi jet tempur multifungsi lintas matra, tapi ambisi keterjangkauannya belum terwujud secara nyata. Biaya pengadaan dan pemeliharaan F-35 sangat tinggi, dengan total pengeluaran yang diproyeksikan mencapai 2 triliun US dollar dalam beberapa dekade. Ketersediaan pesawat pun tergolong rendah, dengan hanya sekitar 50 hingga 60% armada yang siap tempur dalam satu waktu, di bawah target 65%. Kombinasi antara mahalnya biaya, rendahnya kesiapan, dan seringnya malfungsi membuat F-35 terus jadi sorotan dan kritik tajam meski disebut sebagai jet tercanggih dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.